Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuyun Wahyuni. Di sini saya selaku moderator dari kelompok BBM4. Kelompok BBM4 akan membahas materi mengenai manusia dan kebudayaan. Adapun nama-nama dari anggota kelompok BBM4 ialah saya sendiri, Yuyun Wahyuni, Nur Hajijah, Ratinah, Nazila Ayu, Arianto, dan Intan Zamzam. Di sini, kelompok kami akan membahas materi mengenai pengertian kebudayaan, perwujudan kebudayaan, sistem budaya, unsur-unsur kebudayaan, substansi utama budaya, sifat-sifat budaya, pengaruh budaya terhadap lingkungan, proses dan perkembangan kebudayaan, serta problematika kebudayaan. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan pengertian kebudayaan. Kebudayaan itu berasal dari kata budaya, sedangkan budaya adalah bentuk jamak dari kata budidaya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya, seperti bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi dan akal. Berikut ini, kebudayaan menurut para ahli ialah seperti A.W. Taylor. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia di dalam masyarakat. Kepada Nur Hajijah, dipersilahkan untuk membacakan slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ialah perwujudan kebudayaan. Yang pertama, wujud sebagai satuan kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Yang kedua, perwujudan kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dan masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Selanjutnya yaitu berdasarkan penggolongan wujud budaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, budaya bersifat abstrak. Budaya yang bersifat abstrak letaknya ada di dalam pikiran manusia, sehingga tidak dapat diraba atau difoto karena terwujud ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan cita-cita. Yang kedua, itu perwujudan bersifat konkret. Wujud budaya yang bersifat konkret berpola dari tindakan atau perbuatan dan kearifan manusia di dalam masyarakat yang terlihat secara kasat mata, yaitu terdiri dari perilaku, bahasa, serta materi. Dan selanjutnya itu sistem budaya. Sistem budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan. Dengan demikian, sistem kebudayaan merupakan bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia lebih lazim disebut sebagai adat istiadat. Jenis kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebudayaan material. Artinya, kebudayaan material yang terdiri dari hasil cipta, karya, perwujud benda, barang, alat, pengolahan alam seperti gedung, pabrik, jalan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebudayaan non-material, merupakan hasil cipta, karsa, dan berwujud kebiasaan, adat, istiadat, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Nur Hajijah. Selanjutnya dipersilahkan untuk Saudara Ratinah membacakan slide selanjutnya. Unsur-unsur kebudayaan. 1. Menurut Mafi, unsur budaya terdiri dari alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik.
Yang kedua, menurut Brownies Law, unsur-unsur kebudayaan terdiri dari 4, yaitu A. Sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya. B. Organisasi ekonomi. C. Alat-alat dan lembaga atau petugas untuk pendidikan. Perlu diingat bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang utama. D. Organisasi kekuatan. Yang ketiga, menurut Clarkson, berpendapat terdapat 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal, yaitu 1. Sistem religi, 2. Sistem pengetahuan, 3. Sistem mata pencarian hidup, 4. Sistem peralatan hidup atau teknologi, 5. Organisasi kemasyarakatan, 6. Bahasa, 7. Kesenian. Berikutnya substansi isi utama budaya, yaitu ada 6. 1. Sistem pengetahuan, yang kedua nilai, yang ketiga pandangan hidup, yang keempat kepercayaan, yang kelima persepsi, yang keenam etos kebudayaan. Di mana sistem pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu akumulasi dari perjalanan hidupnya dalam hal berusaha memahami alam sekitar, flora di daerah tempat tinggal, fauna di daerah tempat tinggal, zat-zat bahan mentah atau benda-benda dalam lingkungannya. Yang kedua, nilai. Nilai adalah sesuatu yang baik, yang selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan pedoman bagi suatu bangsa atau masyarakat dalam menjawab atau mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Yang keempat, ada kepercayaan, yang mengandung arti yang lebih luas daripada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, manusia yang memiliki naluri untuk menghambakan diri kepada Yang Maha Tinggi, yaitu dimensi lain di luar dan di lingkungannya, yang dianggap mampu mengendalikan hidup manusia. Kepercayaan terhadap sesuatu yang di luar dari manusia bermacam-macam, tergantung keyakinan manusia itu sendiri. Yang kelima, persepsi atau sudut pandang ialah suatu titik tolak pemikiran yang tersusun dari seperangkat kata-kata yang digunakan untuk memahami kejadian atau gejala dalam kehidupan. Yang keenam, etos kebudayaan. Etos atau jiwa kebudayaan dalam antropologi berasal dari bahasa Inggris, berarti watak khas. Etos sering tampak pada gaya perilaku warga, misalnya keragaman warga masyarakat. Baik, terima kasih kepada Saudara Khatina. Selanjutnya kepada Nazira Ayu dipersilahkan untuk membacakan slide. Baiklah, selanjutnya yaitu sifat kebudayaan. Yang A, sifat-sifat budaya. Yang pertama, budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Kemudian yang kedua, budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Dan yang keempat yaitu, budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak,
tindakan yang dilarang, serta tindakan-tindakan yang diizinkan. Kemudian yaitu pengaruh kebudayaan terhadap lingkungan. Budaya dikembangkan oleh manusia akan dapat berimplikasi terhadap lingkungan tempat kebudayaan itu berkembang. Suatu kebudayaan akan dapat memancarkan suatu ciri-ciri kekhasan dari masyarakatnya, yang dimana akan tampak dari luar, yang artinya orang asing dapat melihat kekhasan budaya dari daerah atau kelompok itu sendiri. Kemudian adanya pengaruh kebudayaan akibat budaya terhadap lingkungan. Seseorang akan dapat melihat atau mengetahui mengapa suatu lingkungan berbeda dengan lingkungan lainnya, dan dapat menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Terima kasih kepada Saudara Nazira Ayu. Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudara Arianto untuk membacakan slide. Berapa variabel yang berhubungan dengan masalah kebudayaan dan lingkungan? Yang pertama itu spatial environment, menunjukkan pada lingkungan natural. Nah, lingkungan natural ini lingkungan yang alami, artinya sangat belum terkembangkan dari budaya-budaya tersebut. Nah, lingkungan budaya yang bersifat natural ini yaitu lingkungan yang bersifat alamiah. Yang kedua itu kultural social environment, meliputi aspek-aspek kebudayaan dan proses sosialisasi. Yang ketiga itu environmental orientation and repetition, mengacu pada persepsi dan kepercayaannya. Artinya ini kebudayaan yang memiliki kepercayaan tersendiri. Yang keempat, environmental behavior and process. Ini meliputi bagaimana masyarakat dapat menggunakan lingkungan dalam hubungan sosial. Artinya tuh bagaimana cara masyarakat itu dapat mengembangkan hubungan dengan masyarakat lain dalam lingkungan sosialnya sendiri. Yang kelima itu outcome product. Artinya itu meliputi hasil tindakan manusia dan usahanya. Nah, di sini kebudayaan juga menunjukkan hubungan antara manusia, tindakan manusia itu, dan bagaimana usahanya akan terjadi. Proses dan perkembangan kebudayaan. Nah, di dalam kebudayaan itu tentu ada proses dan pengembangannya. Dalam kebudayaan itu mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Kebudayaan yang dimiliki suatu kelompok sosial tidak akan terhindar dari pengaruh kebudayaan kelompok lain dengan adanya kontak-kontak antara kelompok atau melalui proses difusi. Kemudian dari suatu kelompok sosial tidak akan secara komplit ditentukan oleh lingkungan fisial saja. Namun lingkungan tersebut sekedar memberikan peluang untuk terbentuknya sebuah kebudayaan. Dari waktu ke waktu, kebudayaan itu juga berkembang seiring dengan majunya teknologi. Dalam hal ini adalah sistem terkomunikasi yang sangat berperan dalam kehidupan setiap manusia, setiap masyarakat, dan setiap individu. Hal yang terpenting dalam proses perkembangan kebudayaan adalah dengan adanya kontrol atau kendali terhadap perilaku reguler yang tampak yang ditampilkan oleh para penganut kebudayaan. Karena itu, tidak jarang perilaku yang ditampilkan sangat bertolak belakang dengan budaya yang dianut dalam kelompok sosialnya. Selanjutnya adalah problematika kebudayaan. Berikut ini beberapa problematika kebudayaan, yaitu 1. Sistem kepercayaan dan pandangan hidup. 2. Perbedaan persepsi atau sudut pandang. 3. Faktor psikologi atau kejiwaan. 4. Masyarakat yang terasingkan dan kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar. Yang 5. Tradisionalisme yang berpikir buruk pada hal baru. Yang 6. Sikap etnosentrisme. Yang 7. Penyalahgunaan perkembangan iptek. Yang 8. Gagap budaya. Untuk selanjutnya kepada Saudara Intan Zamzam dipersilahkan. Triangulasi, individu, masyarakat, dan kebudayaan. Sebagai makhluk biologis, manusia perlu hidup berkawanan.
Hal tersebut dibutuhkan untuk menciptakan kebudayaan agar menghasilkan alat-alat material dan imaterial untuk kelangsungan kehidupannya. Melville J. Horkowitz dan B. Malinowski merupakan antropolog yang mengemukakan pendapatnya tentang pentingnya kebudayaan bagi kehidupan manusia. Melville dan Malinowski juga mengemukakan pengertian cultural determination yang berarti bahwa segala sesuatu yang terdapat di masyarakat ditentukan oleh adanya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Hubungan yang menunjukkan keeratan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan adalah masyarakat yang merupakan sekumpulan individu, di mana tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah pendukungnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Intan Zamzam. Sekian presentasi dari kelompok BBM4. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.